Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha lembut, rafiqun, dan sayang, yuhibbur rifq, dan sayang kepada kelembutan dalam setiap urusan. Dan ini adalah satu karakter yang Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahawa karakter yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu bersifat lemah lembut. Dan selalunya bila kita bercakap tentang bersifat lemah lembut, kita mungkin anggap orang yang lemah lembut ni lemah. Tapi kalau kita lihat dan membaca dengan mendalam bagaimana Nabi SAW menekankan, menegaskan supaya kita memiliki sifat rifq ini, lemah lembut ini, bahkan kita lihat dalam situasi-situasi yang cukup provokatif. Misalnya kita sendiri melihat dalam negara kita kadang-kadang berdepan dengan isu-isu sensitif yang melibatkan isu agama, isu provokasi yang membangkitkan kemarahan. Dan dalam konteks ini kita lihat misalnya Aisyah radhiyallahu anha satu hari sedang berjalan dengan Nabi SAW dan orang-orang Yahudi pernah datang lalu depan Nabi SAW dan mereka menyebut Assalamualaikum, semoga kematian ke atasmu. Bayangkan kalau kita ada di situ, kita barangkali akan melakukan dan reaksi kita sama macam Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menjadi marah dan dia kata wa'alaikumussalam wal la'nah. Dia kata semoga ke atas kalian kematian dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya Nabi SAW waktu melihat situasi tersebut, Nabi SAW sebut mahlan ya Aisyah, sabar Aisyah, relax Aisyah, alaiki birrifq, lembutlah, bersikap lemah lembutlah, wa iyyakil unfa wal fuhsya, berhati-hati dari bersifat keras dan kata-kata yang kotor. Kan kadang-kadang kita nak semangat nak pertahankan agama, semangat yang sangat bagus, tapi kita kadang-kadang menggunakan kata-kata caci maki dan kita rasa itu cara yang sebetulnya untuk kita mempertahankan. Tapi Nabi SAW ajar, lemah lembutlah wahai Aisyah, jangan menggunakan kekerasan dan perkataan-perkataan yang kotor. Dan tentunya waktu ni emosi Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita yang mulia, sedang tinggi, sedang bergelegak mungkin. Dia kata awalam tasma' ma qalu, tidakkah engkau dengar wahai Rasulullah apa yang mereka sebutkan? Dan Nabi SAW kata awalam tasma'i ma qult, tidakkah engkau dengar apa yang aku sebut? Kerana Nabi SAW bila disebut begitu assalamu alaik, semoga kematian ke atas kau, Nabi SAW juga menjawab wa'alaikum, dan waradatu alaihim, aku telah menjawab kepada mereka, dan doa aku akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan doa mereka tidak akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW kalau kita lihat dalam aspek ini bukan hanya berdepan dengan situasi yang provokatif, tapi Nabi SAW juga ajar kita untuk ada sifat rifq, lemah lembut ini yang Allah sayang ni dalam segenap urusan, khususnya dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Kadang-kadang kita ingat bila kita nak didik anak-anak mendekati Allah, beribadah, disiplin, solat misalnya, kita selalu kedepankan sikap kita yang keras dan tegas itu, sedangkan Nabi SAW ajarkan kelemah lembutan itulah yang akan memperindahkan. Dan bayangkan Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, innallaha rafiqun yuhibbur rifq wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Nabi SAW kata sesungguhnya Allah maha lembut yang sukakan, sayangkan kelembutan, dan Allah tidak memberi kepada kelembutan, Allah memberi kepada kelembutan tu apa yang dia tidak beri pada kekerasan, dan tidak pula diberikan kepada selainnya. Dan kalau kita lihat apa yang kita anggap pendetailan itu dalam hadis riwayat Imam Muslim adalah Nabi SAW kata inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Nabi SAW kata sesungguhnya kelembutan ni bila ada pada apa saja urusan, bila urusan tu kita lakukan dengan lemah lembut, melainkan Allah akan menghiasinya. Wala yanza'u min syai'in illa syanahu. Dan apabila pada perkara satu urusan itu tidak ada kelembutan, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusan tersebut menjadi buruk. Jadi kita lihat bagaimana kita berdepan kadang-kadang dengan orang-orang yang lemah. Anak-anak kita lemah dibanding dengan kita.
Jadi kita yang ada upper hand ataupun kedudukan yang lebih superior, adakah kita menggunakan superiority itu untuk bersifat keras dan menekan, atau kita menggunakannya untuk bersifat lemah lembut? Dan kita juga belajar daripada Nabi SAW. Nabi pesan bahkan menjadi pemimpin, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Nabi SAW kata, ya Allah, Nabi berdoa, hadis ini riwayat Imam Muslim. Nabi kata, barang siapa yang menguruskan urusan umatku, yang menjadi pemimpin, jadi pemimpin di tempat kerja kan, bagaimana kita kalau kita ni orang yang diamanahkan sebagai manager ataupun bos, kalau kita bersifat keras dan menyusahkan orang-orang yang berada di bawah tanggungjawab kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan mempersulitkan lagi urusannya. Tetapi Nabi SAW berdoa, waman waliya min amri ummati syai'an farafaqa. Tapi kalau dia menguruskan urusan umatku, orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, dengan lemah lembut, Nabi SAW kata, farfuq bihi. Allah Subhanahu Wa Taala akan bersifat lemah lembut juga kepada mereka. Jadi dalam suasana yang cukup provokatif kita lihat dengan dunia media sosial, tentu kita bantah, kita lawan dengan tegas apa saja bentuk perbuatan yang mencemari nama baik agama Islam. Demikian juga apa saja tindakan yang provokatif, sengaja mengusik sensitiviti. Tapi kat sinilah yang kita kena jaga, jangan biarkan provokatif, kata-kata provokatif, perbuatan itu mengalahkan kelembutan dan ketenangan kita menguruskan situasi yang tegang seperti itu. Sebaliknya, kita tegas, kita lakukan tindak balas dengan mengikut saluran undang-undang, tapi kita hadapi situasi tersebut dengan tenang, bukan dengan caci maki, dengan kata-kata yang kotor, sebagaimana Nabi SAW pesankan kepada Aisyah radhiyallahu anha tadi. Dan kita simpulkan dengan satu doa. Doa ini Nabi SAW ajarkan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang disahihkan oleh para ulama. Doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu daripada munkaratil akhlaq, perangai, akhlak, sikap yang buruk, wal a'mali wal ahwa, dan juga daripada perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan dan hawa nafsu yang mungkar, yang buruk. Jadi ini penting supaya kita dapat sentiasa berusaha menjaga satu sikap, satu karakter, yang mana bila kita ada karakter kelembutan ini, Nabi SAW sebut dia akan memperindahkan semua urusan dan semua perbuatan kita. Moga Allah SWT merangkul kita dengan kelemah lembutannya. Ya Latif ultuf bina, wahai Tuhan yang maha lembut, lembutlah dengan kami. Dan moga dengan itu kita juga menjadi orang yang Allah SWT sayang dengan memiliki sifat rifq tadi. Ada satu ungkapan yang saya teringat daripada seorang sufi besar, Jalaluddin Ar-Rumi, yang dipetik menyebut, raise your words, not voice. It is rain that grows flowers, not thunder. Kita tingkatkan budi bahasa, kelembutan kita, bukan meningkatkan jerit suara kita, kerana hujan yang membuatkan bunga menjadi subur, bukan petir. Fikirkan dengan mendalam. Selamat menjalani ibadah Ramadan. Semoga Allah SWT jadikan kita orang yang keluar dengan akhlak yang baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.